Selamat pagi anak-anak Ibu. Bertemu dengan saya, Reslinawati Hutagalung, akan memaparkan materi Bahasa Indonesia kelas 8, yaitu tentang iklan, slogan, dan poster. Nah, dalam bab sebelumnya, kita sudah mendalami teks berita dari berbagai media. Ketika mengikuti berita, baik itu melalui media cetak maupun elektronik, kita tidak bisa lepas dari yang namanya iklan. Beragam iklan dapat kita saksikan hampir setiap saat. Tujuannya membujuk, mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, anak ibu, dalam video pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang iklan, slogan, dan poster. Sebelum kita mempelajari tentang iklan, slogan, dan poster, ada baiknya kamu perhatikan teks iklan di bawah ini. Nah, di dalam teks iklan tersebut tertulis, setitik ilmu jauh lebih berharga dibandingkan setumpuk harta. Nah, di dalam teks tersebut bermaksud mengajak para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk lebih giat lagi dalam menimba ilmu. Karena ilmu itu jauh lebih berharga dibandingkan setumpuk harta. Kemudian di sini ada juga teks iklan, yaitu jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, di sini menghimbau masyarakat agar tetap menjaga diri dan keluarga dengan gerakan masyarakat hidup sehat agar terhindar dari virus corona. Nah, pada video ini kita akan mempelajari pengertian iklan, slogan, dan poster. Apa itu iklan, Bu? Iklan itu dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk halayak. Dengan iklan tersebut, diharapkan halayak akan terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang akan diberitahukan itu. Nah, kemudian ciri-ciri iklan. Yang pertama, informatif. Yang kedua, bahasanya mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Dan yang ketiga, menarik perhatian dan bersifat mengajak penonton, pembaca untuk membeli, menggunakan barang atau jasa yang telah diiklankan. Kemudian syarat-syarat iklan. Yang pertama, kata dan bahasanya tertata dan tidak memiliki tafsir ganda. Yang kedua, bahasa yang dipakai menarik dan mudah diingat oleh masyarakat. Dan yang ketiga, tidak boleh merendahkan atau menghina produk sejenis dan perusahaan lain. Dan yang keempat, tidak boleh berbohong. Dalam iklan harus menampilkan apa adanya. Dan yang terakhir, iklan harus dibuat dengan memperhatikan tata bahasa, etika, sopan santun, target pasar, dan lain-lain. Kemudian, manfaat iklan. Nah, dalam manfaat iklan atau kegunaan iklan ada 4. Bagi perusahaan, bisnis komersial, iklan itu digunakan untuk menjual barang dan jasa. Sedangkan bagi dunia perkantoran, iklan digunakan untuk mendapatkan karyawan. Bagi pemerintahan, iklan digunakan untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dan bagi orang perorangan, iklan digunakan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Nah, yang kedua, slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan pegangan hidup, prinsip utama dari suatu organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata.
Nah, di sini ada dua contoh slogan, yaitu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Slogan ini mengutarakan tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Kemudian, tiada hari tanpa prestasi. Slogan itu tentang pentingnya mengukir prestasi setiap hari. Nah, itu dia contoh slogan ya, anak ibu. Kemudian, apa sih ciri-ciri dari slogan itu? Yang pertama, terdiri dari beberapa kata saja dan menarik karena tujuan utamanya adalah agar mudah diingat. Yang kedua, menjelaskan tentang sesuatu, apakah itu suatu produk atau layanan masyarakat. Dan yang ketiga, slogan juga bisa berupa semboyan sebuah organisasi atau masyarakat. Nah, jadi ciri slogan ada 3 ya, nah Ibu. Kemudian, poster. Apa itu poster, Bu? Poster adalah plakat, kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada halayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan dan slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, dan menarik. Jenis poster ada 4. Yang pertama, poster niaga. Berisi mengenai suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Poster niaga ini banyak digunakan oleh para produsen suatu produk untuk mengenalkan produknya kepada halayak umum dengan harapan akan bisa meningkatkan penjualan. Yang kedua, poster kegiatan. Digunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu acara atau event. Dalam poster ini, biasanya terpampang nama dari acara, lokasi, serta waktu berlangsungnya acara tersebut. Nah, poster ini bertujuan agar ada banyak orang yang hadir dan meramaikan acara tersebut. Dan yang ketiga, poster pendidikan. Berisi tentang hal-hal yang bertemakan pendidikan, seperti sosialisasi sebuah program, serta ajakan untuk giat dalam belajar. Dan yang keempat, poster layanan masyarakat. Berisi mengenai sosialisasi tentang program baru yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Di dalam iklan, unsur-unsurnya berupa gambar kata-kata, gerak, dan suara. Ingat ya anak ibu, di dalam iklan ada gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Sedangkan di dalam slogan hanya berupa kata-kata dan suara. Poster memiliki unsur gambar dan kata-kata, tidak ada gerak. Kemudian, apa perbedaan iklan, slogan, dan poster? Di dalam iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan unsur suara. Sedangkan slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Dan poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, dan dipajang di tempat-tempat umum. Nah, itu dia, Nak Ibu, perbedaan iklan, slogan, dan poster. Demikian pemaparan Ibu dalam materi pengertian dan unsur dari iklan, slogan, dan poster. Nah, adapun tugas anak-anak ibu sekalian, yaitu yang pertama, tuliskan perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Nah, yang kedua, ambillah contoh dari iklan
slogan, dan poster. Berarti di dalam soal yang kedua ini anak ibu mengambil atau mencari contoh dari iklan, slogan, dan poster. Nah, demikian video pembelajaran ini. Semoga anak-anak ibu bisa memahami dan mengerjakan tugas-tugasnya. Selamat bekerja!